Halo Sobat LCS, teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Saung Lesehan Bulastri, tepatnya di Komplek Perumnas Bumi Cibeber Kencana Cilegon, Blok E. Di sini saya akan coba membahas tentang attitude atau cara menghubungi pihak HR, baik melalui WhatsApp, email, telepon, dan media sosial lainnya. Untuk itu kita akan bahas dengan sahabat saya yang sudah nunggu di sebelah sana. Mari kita ke sana, check it out. Halo Sobat Loker di rumah, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Hans di sini, dan di samping saya ada Mas Kairo. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menghubungi HRD, baik sebelum kita mengirim lamaran atau sesudah. Dan saat ini kita berada di Saung Lesehan Bulastri di Jalan Raja Wali, Blok E1 nomor 1, Perumnas Bumi Cibeber Kencana Cilegon. Ya, gimana Mas kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Han kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nampaknya hari ini cukup terik ya Mas ya? Wah, cerah sih. Cerah. Sepertinya cerah. Iya Mas, gini, kita kemarin dapat beberapa kali pihak kami dari admin gitu kan, termasuk mungkin Mas Kairo sendiri pernah ditegur secara nggak langsung oleh pihak HR atau pihak penyedia lowongan kerja, baik yang formil maupun non formil, tentang tata cara pencaker ini atau attitude pencaker ini dalam menghubungi gitu kan. Oh, Emang iya, kalau boleh betul. tahu itu kemarin gimana ya Mas ceritanya? Jadi pihak HR perusahaan menegur saya secara langsung bahwa banyak di antara anggota grup yang mengirimkan konfirmasi ke HR atau menanyakan lowongan kerja, tapi dengan kata-kata yang tidak disortir terlebih dahulu. Jadi mungkin kandidat belum mengetahui atau bagaimana cara menghubungi HR, jadi seperti menghubungi dengan temannya sendiri seperti itu. Sedangkan kan kalau misalkan kita menghubungi HR, ya setidaknya walaupun kita belum kenal ya harus adalah sopan santunnya gitu kan. Kalau ini tidak, jadi makanya itu HR menegur saya, dimohon untuk mengedukasi anggotanya di grup. Berarti tuh Sobat Loker, kita sekalian mengedukasi deh bagi teman-teman yang sudah sering berhubungan dengan HR atau yang sudah sering diinterview oleh HR pasti sudah tahu. Tapi buat teman-teman yang belum, nah ini edukasi nih buat teman-teman. Di sini kami bukan bersifat menggurui atau mengajari teman-teman semua, tapi kita sharing apa yang sudah ada kejadian sebelumnya, karena pihak Mas Kairo di sini sudah sering kali ditegur oleh pihak HR atau penyedia lowongan. Nah, kalau boleh tahu tuh Mas, contohnya seperti apa ya Mas? Kata-kata yang kemarin dikirim maksudnya by WA kah, by email atau by telepon atau gimana itu? Jadi bisa saya contohkan kalau melalui WhatsApp ya. Jadi anggota itu kebanyakan hanya menulis dengan huruf P. Entah apa maksudnya, tapi nanya huruf P. Adapun yang menulis dengan kata-kata cuman seperti lokerku, loker pak, loker masih ada. Jadi sepertinya gimana ya, tidak etis gitu ya, menanyakan lowongan kerja ke HR atau ke siapapun yang menginformasikan lowongan kerja di grup seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menanyakan informasi ke perusahaan harus dengan kata-kata mungkin, selamat pagi Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya misalkan Andi dari Cilegon. Saya ingin bertanya Pak, apakah loker di PT ABC masih tersedia untuk saat ini? Jika masih tersedia saya mau apply. Jadi seperti itu. Ya Mas, tadi kan sudah ada penjelasan yang begitu menarik ya yang tentang itu. Nah, kira-kira ini ada waktu-waktu yang tepat nggak untuk menghubungi pihak HRD atau penyedia lowongan kerja? Apa pagi, siang, sore, malam gitu kan? Soalnya kemarin banyak juga nih Sobat Loker mungkin begitu tahu nomornya, baru dilihat di grup LCS, tahu nomornya langsung dihubungi saat itu juga gitu. Untuk jam-jam menghubungi pihak HR, walaupun kita tidak mematok untuk jam berapanya, tapi saya sarankan untuk menghubungi HR itu di jam sebelum mereka kerja
sampai awal masuk kerja dari jam 8 sampai jam 9, sehabis istirahat jam 1 jam 2, sama waktu mau pulang jam 4 jam 5, karena jam-jam tersebut itu jam-jam tidak sibuk. Sedangkan kalau selain jam itu mereka jam sibuk. Kadang mereka balas lebih lama dari biasanya. Untuk anggota sendiri pun jangan menghubungi HR di jam waktu di luar jam kerja, karena biasanya mereka di luar waktu kerja itu tidak merespon ya, karena waktunya istirahat. Jadi mereka mau merespon tuh di waktu-waktu jam mereka operasional kerja, seperti itu. Tuh sobat, jadi dengerin. Berarti kalau misalnya itu, misalnya kita udah mengirim nih sekali nih, jam 8 pagi, jam 9, jam 10 belum dibalas, jangan di ping terus, tungguin aja, mereka akan membalas. Dan terkadang mereka juga akan di lowongan itu pasti menulis hubungi pada jam kerja, hubungi pada jam sekian sampai jam sekian ya mungkin. Nah untuk lowongan yang formal, yang kalau yang non formal itu bagaimana? Kalau yang untuk non formal sih ini ya, jadi kita kita tidak bisa memastikan kirimnya kapan waktunya, tapi sebisa mungkin di jam kerja juga sih, jam kerja dan jam, mungkin kalau misalkan non formal dia ada di malam hari ada waktu ya jam 7 sampai jam 8 malam. Selebih itu jangan dihubungi, karena biasanya jam segitu kan untuk keluarga ya. Kalau kita hubungi nanti malah mereka itu merasa terganggu. Yang ada bukannya dibalas malah diabaikan misalnya, seperti itu sih. Ya berarti kita harus tahu jam-jamnya lah. Ya kita juga nggak mau lah kita jam istirahat diganggu oleh telepon atau WhatsApp gitu kan, mungkin seperti itu. Nah berarti kedepannya nih kita harapkan sobat-sobat LCS baik yang mengirim, yang ingin menanyakan tuh sudah tahu lah kira-kira seperti apa ya. Ya betul. Jangan sampai nih Mas Kero ditegur lagi nih gara-gara attitude, gara-gara ping, gara-gara lokerku gitu ya, gara-gara apalah itu kan. Nah buat sobat LCS yang pernah ngalamin hal seperti itu atau pernah merasa menghubungi jangan seperti itu, kami mohon nih jangan diulang kembali, karena takut kedepannya. Betul sekali. Kedepannya itu jadi kebiasaan teman-teman semua nih. Ya kita juga namanya di sini sekali lagi bukan menggurui, hanya men-sharing gimana yang baik dan benar, dan bukan bermaksud untuk mengajari, menggurui, kita sama-sama berbagi edukasi aja. Iya, jadi bukan apa-apa Mas Han. Nanti kalau anggota sering seperti itu, lama-lama HR-nya kurang percaya pada kita. Jadi yang ada HR tuh tidak mau menginformasikan lowongan kerja tersebut ke kita, dan kita tidak bisa terusan ke grup. Akhirnya grupnya tidak ada lowongan sama sekali ujungnya gitu, seperti itu. Oke, tuh dengerin ya. Berarti kedepannya diharapkan oleh para admin nih, teman-teman, sahabat-sahabat di rumah, sahabat LCS, jangan sampai mengulangi hal yang sama. Karena apa? Asalnya seperti itu tadi yang sudah dijabarkan oleh Mas Khairo. Ya Mas. Ya, berarti udah selesai ya, cukup nih jelas informasi ya. Sudah cukup jelas. Oke teman-teman, mungkin video ini akan sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Dan terakhir mungkin ada saran-saran dari Mas Khairo? Sarannya, selagi kita mencari pekerjaan, alangkah lebih baiknya kita tingkatkan skill kita dengan cara mengikuti berbagai seminar online, banyak yang gratis maupun yang berbayar, untuk menambah portofolio kita. Jadi nanti perusahaan akan melirik kita jika kita banyak berpengalaman, walaupun hanya sekedar seminar ya, ilmu yang didapatkan nanti kan dipertanyakan kalau kita bisa menjelaskan apa yang kita dapat dari seminar itu jadi nilai tambah buat perusahaan, buat kita, buat nanti kita ngelamar di perusahaan tersebut. Seperti itu Mas Han. Cukup Mas? Sudah cukup nih. Oke sahabat LCS, ingat saran-saran tadi dan ingat kata-kata para admin, tolong sopan dan tolong jaga attitude saat menghubungi HRD. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.